Kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa kesalahan yang dilakukan di bulan Ramadan yang tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita dapat membetulkan kekeliruan yang selama ini terjadi. 1. Menghususkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Tidaklah tepat ada yang meyakini bahwa menjelang bulan Ramadan adalah waktu utama untuk menziarahi kubur orang tua atau kerabat, yang dikenal dengan nyadran. Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Namun masalahnya adalah jika seseorang menghususkan ziarah kubur pada waktu tertentu, dan meyakini bahwa menjelang Ramadan adalah waktu utama untuk nyadran atau nyekar. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini. 2. Padusan, mandi besar, atau keramasan menyambut Ramadan. Tidaklah tepat amalan sebagian orang yang menyambut bulan Ramadan dengan mandi besar, atau keramasan terlebih dahulu. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih parahnya lagi mandi semacam ini, yang dikenal dengan padusan, ada juga yang melakukannya campur baur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat pemandian. Ini sungguh merupakan kesalahan yang besar karena tidak mengindahkan aturan Islam. Bagaimana mungkin Ramadan disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3. Mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut maka puasalah." Hadits riwayat Tirmidzi. Pada hari tersebut juga dilarang untuk berpuasa karena hari tersebut adalah hari yang meragukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan maka dia telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah." Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. 4. Puasa, tetapi banyak tidur yang tidak perlu. Sebagian orang termotivasi dengan hadits berikut untuk banyak tidur di bulan Ramadan. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Doanya adalah doa yang mustajab. Pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Perawi hadits di atas adalah Abdullah bin Aufi. Hadits ini dibawakan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 31437. Dalam hadits ini terdapat Ma'ruf bin Hasan dan dia adalah perawi yang doif, lemah. Juga dalam hadits ini terdapat Sulaiman bin Amr yang lebih doif dari Ma'ruf bin Hasan. Perlu diketahui bahwa hadits ini adalah hadits yang doif. Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah Ad-Doifah nomor 4696 mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang doif, lemah. Para ulama biasa menjelaskan suatu kaidah bahwa setiap amalan yang statusnya mubah, seperti makan, tidur dan berhubungan badan, bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk melakukan ibadah. Ibnu Rajab menerangkan, jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan sholat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula apabila seseorang berniat dengan tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah. Kitab Latoif Al-Ma'arif, 279280. Intinya, semuanya adalah tergantung niat. Jika niat tidurnya hanya malas-malasan sehingga tidurnya bisa seharian dari pagi hingga sore, maka tidur seperti ini adalah tidur yang sia-sia. Namun jika tidurnya adalah tidur dengan niat agar kuat dalam melakukan sholat malam dan kuat melakukan amalan lainnya, tidur seperti inilah yang bernilai ibadah. 5. Puasa, tetapi tidak sholat 5 waktu. Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Beliau rahimahullah menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah Ta'ala. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surah At-Taubah, 11. Alasan lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembatas antara seorang muslim dengan kesirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadits riwayat Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah mengenai solat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadits riwayat An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan solat merupakan suatu kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi, bahkan dapat dikatakan pendapat tersebut termasuk ijma, kesepakatan para sahabat. Abdullah bin Syakik rahimahullah, seorang tabi'in yang sudah masyhur, mengatakan, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara solat. Perkataan ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Syakik al-Aqli, seorang tabi'in. Hakim mengatakan bahwa hadits ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya. Sanad, periwayat, hadits ini adalah sahih. Oleh karena itu, apabila seseorang berpuasa namun dia meninggalkan solat, puasa yang dia lakukan tidaklah sah, tidak diterima. Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti. Kami katakan, sholatlah kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau puasa namun tidak sholat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir, sebab meninggalkan sholat, tidak diterima ibadah darinya. Wallahu alam bisyawab.